Hati-hati, Pak. Suara itu datang dari arah bawah di sebelah kirinya. Terdengar cukup mendesak hingga Baskoro Suryodiningrat menghentikan langkahnya tepat di sudut persimpangan Jalan Sudirman dan Gatot Subroto. Tongkatnya yang berwarna putih dengan ujung merah detail yang sudah lama berhenti, ia pedulikan menggantung beberapa sentimeter di atas trotoar. Lalu lintas di Jalan Sudirman pagi menjelang siang itu mengeluarkan gerung bisingnya yang biasa. Sebuah bus Transjakarta mengembuskan napas rem udaranya melintasi perempatan. Di suatu tempat, seorang pedagang asongan meneriakkan tahu Sumedang dengan nada sabar dan bosan, nada yang sama yang digunakan oleh pedagang ketika mereka telah meneriakkan kata yang sama selama 14 tahun. Baskoro tidak mendengar semua itu begitu anak tersebut berbicara. Ia menolehkan kepalanya sedikit ke arah suara itu, cara seorang pria menoleh ketika telinganya telah menjadi bagian terpenting dari wajahnya. Nah, katanya menjaga tongkatnya tetap menggantung. Coba katakan sekali lagi. Ada seorang pria, Pak, di dekat tiang lampu. Dia terus memperhatikan Bapak. Dia memegang sesuatu. Suara itu kecil. Mungkin suara anak usia 6 tahun, mungkin 7. Ada sedikit nada serak di dalamnya, jenis suara yang berasal dari kebiasaan tidur di tempat dingin dan bernapas melalui mulut. Anak itu berada cukup dekat, sehingga Baskoro bisa mencium aromanya. Sweater rajut yang sudah lama tidak dicuci, bau asam samar dari tubuh yang hidup di jalanan, dan di balik semua itu ada sesuatu yang lebih bersih. Kulit seorang anak, napas seorang anak yang baru saja memakan jeruk dan belum makan apa-apa lagi. Seberapa dekat dia? Tanya Baskoro. Suaranya tidak meninggi. Ia telah menghabiskan 40 tahun melatih suaranya untuk tidak pernah meninggi. 12 langkah. Dia pura-pura melihat ponselnya, tapi ponselnya mati. Saya bisa melihat layarnya hitam. Ponsel hitam di tangan seorang pria pada pukul 11.00 pagi di persimpangan yang sibuk. Baskoro mencatat ini dalam pikirannya. Ia belum tahu apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Seperti apa ciri-cirinya? Kulit terang, tinggi, pakai jaket panjang abu-abu, warnanya mirip trotoar beton setelah hujan turun. Dia pakai sarung tangan padahal udaranya tidak dingin. Baskoro merasakan sesuatu yang kecil dan dingin menjalar turun di antara tulang belikatnya. Sensasi yang selama bertahun-tahun telah ia pelajari untuk ditanggapi dengan serius. Sarung tangan di pagi bersuhu 30 derajat Celcius. Ia telah mengalami kebutaan sejak usia 31 tahun, 22 tahun yang lalu. Dalam 6 bulan pertama kebutaannya, ia belajar bahwa dunia ini penuh dengan detail-detail kecil yang diperhatikan lalu diabaikan oleh orang lain. Dan karena ia telah kehilangan kemampuannya untuk mengabaikan, ia belajar untuk mempertimbangkannya. Di mana tanganmu sekarang? Tanyanya pada anak itu. Di dekat tangan Bapak. Di dekat tongkat. Pegang ujung lengan jas saya, bukan tangan saya, ujung lengan jas di sebelah sini. Ya, seperti itu. Sekarang, saya ingin kamu menuntun saya berjalan pelan-pelan menyeberang jalan ke arah yang berlawanan, menjauhi tiang lampu itu. Kita tidak akan berlari. Kita akan berjalan seperti dua orang yang sudah lelah menunggu lampu merah. Bisa kamu lakukan itu? Bisa, Pak. Baskoro merasakan jari-jari kecil menggenggam ujung lengan jas panjangnya yang berwarna arang. Genggaman itu sangat berhati-hati. Anak itu jelas belum pernah menuntun pria buta menyeberang jalan sebelumnya dan berusaha melakukannya dengan benar dari murni rasa perhatian. Mereka melangkah turun dari trotoar bersama-sama. Tongkat itu menyapu sekali, 2 kali. Baskoro mendengarkan arus lalu lintas. Bus Transjakarta telah menjauh, sebuah taksi menunggu di lampu merah. Mereka menyeberang. Di seberang jalan, Baskoro berhenti di bawah tenda hijau dari sebuah tempat yang ia kenali dari aroma roti dan sesuatu yang sedikit gosong, sebuah toko roti di sudut tenggara perempatan. Ia memutar punggungnya menghadap dinding. Ia menundukkan wajahnya sedikit ke arah anak itu. Siapa namamu? Bima. Bima, berapa umurmu? 6,5 tahun. Bima, saya butuh kamu melakukan satu hal lagi untuk saya. Saya butuh kamu memberitahu saya tanpa menoleh, tanpa menunjuk, apakah pria berjaket abu-abu itu masih di tempatnya. Hening sejenak. Anak itu, Baskoro mengerti, hanya menggeser bola matanya, cara anak-anak belajar melihat ketika mereka berusaha agar tidak ketahuan sedang melihat. Dia pindah, Pak. Dia berjalan. Dia mengikuti arah kita berjalan tadi. Dia masih memegang ponselnya, tapi tangan satunya dimasukkan ke dalam saku. Dia terus menyimpannya di sana. Apa ada orang lain bersamanya? Tidak, Pak, tapi ada mobil hitam parkir di sudut jalan. Sopirnya duduk di dalam dengan kaca jendela terbuka. Saya rasa mereka saling kenal, karena waktu Bapak berhenti, sopir itu mendongak melihat. Baskoro merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan ponselnya.
Ibu jarinya bergerak di atas permukaan layar, menemukan titik timbul kecil di tombol samping yang sengaja ia minta pabrik untuk menambahkannya. Ia menekannya 2 kali. Sebuah suara kecil di telinganya, suara buatan yang tenang, bertanya siapa yang ingin ia hubungi. Telepon Retno, katanya. Nada sambung berbunyi sekali. Retno Wulandari menjawab pada dering kedua. Ia selalu menjawab pada dering kedua. Baskoro pernah bertanya mengapa tidak pernah di dering pertama, dan Retno menjawab dengan gayanya yang datar bahwa mengangkat telepon di dering pertama membuat orang merasa mereka sedang dimanjakan. Mas Bas, Retno, saya ada di sudut Jalan Sudirman dan Gatot Subroto, di bawah tenda toko roti. Ada seorang pria berjaket abu-abu dan bersarung tangan di hari yang panas ini, dan dia mengikuti saya. Seorang anak memperhatikannya. Ada mobil di sudut jalan dengan seorang sopir yang sepertinya bekerja sama dengannya. Saya tidak melihat ini semua sendiri. Saya menyampaikan apa yang dikatakan anak ini kepada saya. Ada keheningan setengah detik di ujung telepon. Retno adalah wanita yang menggunakan jeda setengah detik layaknya orang lain menggunakan sebuah paragraf panjang. Tetap di tempat Anda. Jangan bergerak dari bawah tenda itu. Saya mengirimkan mobil. Mobilnya bukan mobil kantor. Itu akan menjadi SUV hitam. Plat berawalan B9 milik kita. Nama sopirnya adalah Yusuf. Dia akan mendatangi tenda itu dengan berjalan kaki lebih dulu dan memperkenalkan dirinya. Jangan masuk ke kendaraan apapun sampai Anda mendengar nama Yusuf diucapkan langsung di depan Anda. Bisa dimengerti? Dimengerti. Berapa umur anak itu? 6,5 tahun. Tahan dia agar tetap bersama Anda. Jangan biarkan dia pergi. Apapun urusan ini, dia sekarang sudah menjadi bagian darinya, entah kalian berdua menginginkannya atau tidak. Orang dari firma akan tiba di sana dalam 11 menit. Polisi, pikir Baskoro sejenak. Ia memikirkan tentang sarung tangan itu. Ia memikirkan tentang ponsel hitam yang layarnya mati. Ia memikirkan tentang sopir yang mendongak saat ia berhenti. Ya, katanya, hubungi mereka, tapi minta mereka datang diam-diam. Tidak boleh ada sirene di blok ini. Kalau pria berjaket itu mendengar siren, dia akan pergi. Dan kita tidak akan pernah tahu apa niat sebenarnya. Mengerti? Sambungan terputus. Retno tidak percaya pada ucapan selamat tinggal di saat darurat. Ia pernah mengatakan kepadanya bahwa ucapan selamat tinggal adalah izin bagi orang lain untuk bersantai dan belum ada seorang pun di tengah keadaan darurat yang berhak untuk itu. Baskoro menurunkan ponselnya. Ia menundukkan wajahnya sedikit ke arah sosok kecil di sisinya. Bima, apa kamu masih bersama saya? Masih, Pak, saya tidak bergerak. Bagus. Kita akan berdiri di sini selama beberapa menit. Beberapa orang akan datang membantu kita. Sambil menunggu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan kamu harus menjawabnya dengan jujur, meskipun jawabannya adalah sesuatu yang menurutmu tidak ingin didengar oleh orang dewasa. Setuju? Setuju, Pak. Di mana kamu tinggal? Hening sejenak. Jenis jeda yang pernah didengar Baskoro sebelumnya dari orang-orang yang sedang menimbang versi kebenaran mana yang paling aman. Saya tidak punya tempat tinggal pasti. Ada tempat di belakang gereja kecil di Jalan Cempaka. Pintu ruang bawah tanahnya tidak bisa ditutup rapat. Kadang saya tidur di sana. Kadang di dekat area bongkar muat pasar swalayan di Jalan Wijaya. Tergantung siapa lagi yang ada di tempat-tempat itu. Di mana orang tuamu? Ibu saya ada di tempat yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia sudah di sana sejak saya umur 4 tahun. Saya tidak terlalu ingat wajahnya lagi. Saya hanya ingat suaranya sedikit. Dia dulu sering menyanyikan lagu tentang burung pipit. Dan ayahmu, saya tidak pernah bertemu dengannya. Siapa yang memberimu makan? Bima. Ada seorang ibu di warung makan di Jalan Wijaya, Ibu Yati. Dia memberi saya roti bakar di pagi hari kalau saya menyapu halaman belakangnya. Dan ada bapak yang menjaga kios koran di dekat taman. Dia memberi saya pisang setiap hari Rabu. Dia bilang hari Rabu adalah hari di mana dia bisa menyisihkan pisang. Saya tidak tahu kenapa. Baskoro berdiri sangat diam. Ia bisa merasakan denyut nadinya sendiri di bagian dalam kerahnya yang lembut. Bagaimana kamu tahu untuk memperhatikan pria itu hari ini, Bima? Saya tidak mencarinya. Saya memperhatikan semua orang, Pak. Begitulah cara saya menemukan orang yang suka memberi dan orang yang suka mengambil. Saya harus bisa membedakan yang mana. Pria berjaket itu, saya melihatnya kemarin di persimpangan yang berbeda. Dia mengawasi seorang pria yang pakai tongkat putih seperti bapak. Tapi itu bukan bapak. Pria satunya lebih muda. Pria berjaket itu mengawasinya lama sekali, lalu dia pergi. Apa dia melakukan sesuatu pada pria yang satu lagi itu? Tidak kemarin.
Tapi hari ini saya melihatnya di persimpangan ini sebelum Bapak datang, dan saat Bapak datang, dia mulai berjalan ke arah yang sama dengan Bapak, dan dia pakai sarung tangan itu. Lalu saya ingat, sebuah mobil melintas perlahan di Jalan Sudirman. Baskoro mendengarkannya. Mobil itu tidak berhenti. Ia menghembuskan napas dari dadanya. Napas yang sedari tadi ditahannya tanpa ia sadari. "Bima," katanya, "mata kamu sangat tajam." "Harus, Pak," jawab anak itu lugas. "Hanya itu satu-satunya yang saya punya. Keheningan yang menyusul tidaklah canggung." Itu adalah keheningan dua orang yang tidak perlu menambahkan apapun pada sebuah kebenaran yang baru saja diucapkan. Baskoro mengulurkan tangannya ke bawah. Ia menemukan bahu anak itu lewat sentuhan. Bahu itu terasa kurus di balik sweater rajutnya, yang bahannya tipis dan ukurannya tidak pas. Dan ia bisa merasakan tulang kecil dari tonjolan bahu di bawah telapak tangannya. Ia membiarkan tangannya di sana selama 1 detik, lalu menariknya. Ia telah belajar selama bertahun-tahun bahwa anak-anak yang hidup di tempat-tempat seperti yang digambarkan Bima, kadang-kadang terlalu sering disentuh dengan cara yang salah, dan kurang disentuh dengan cara yang benar, dan ia tidak ingin salah menilai akan menjadi sentuhan jenis apa ini nantinya. "Apa yang dilakukan pria berjaket itu sekarang?" tanyanya. "Dia berdiri di sudut jalan berikutnya. Dia melihat ke arah toko roti ini. Saya rasa dia melihat ke arah tenda ini. Saya rasa dia mencoba melihat apakah Bapak masih di bawahnya." Mobil itu bergerak. Sekarang mobilnya ada di sudut yang sama dengannya, berhenti tepat di sebelahnya. Apa ada orang lain di trotoar? Seorang ibu bawa kereta bayi baru saja melewatinya. Beberapa pria berdasi menyeberang jalan untuk beli kopi. "Ada orang-orang, Pak. Dia tidak akan melakukan apa-apa selama ada orang di sana. Dia ingin Bapak sendirian." Baskoro mencatat pilihan kata itu. Dia ingin Bapak sendirian. Itu adalah hal yang dikatakan seorang anak ketika ia telah menghabiskan cukup waktu mengawasi orang dewasa untuk mengerti apa yang dilakukan orang dewasa ketika mereka mengira tidak ada yang melihat. Itu bukanlah, pikir Baskoro, kalimat yang seharusnya dipelajari oleh anak berusia 6 tahun. Sebuah kendaraan hitam panjang menepi ke trotoar beberapa meter dari mereka. Baskoro mendengar pintu terbuka dan gesekan lembut dari sepatu pria yang turun ke aspal. Langkah kaki itu menuju ke arah tenda dengan tempo yang tidak terburu-buru dan juga tidak terlalu santai. "Pak Baskoro, nama saya Yusuf. Bu Retno mengirim saya." Suara itu berat, tenang, beraksen samar yang Baskoro tidak bisa tebak sepenuhnya. Perpaduan yang tenang dan dalam. Itu adalah suara yang tidak perlu keras untuk didengar. "Yusuf, terima kasih. Ada seorang anak bersama saya. Dia adalah alasan saya masih berdiri di bawah tenda ini. Dia ikut bersama kita." "Tentu saja, Pak. Ada tempat." Bu Retno sudah menyiapkan kursinya. Baskoro menundukkan kepalanya lagi. "Bima, pria yang suaranya baru saja kamu dengar bernama Yusuf. Dia bekerja untuk Retno. Retno adalah wanita yang saya telepon tadi. Dia adalah teman saya. Kita akan masuk ke mobil bersama Yusuf. Mobil ini akan membawa kita ke tempat yang aman. Saya ingin kamu ikut bersama kami. Kamu tidak dalam masalah. Kamu tidak akan dihukum untuk alasan apapun. Kalau di titik manapun kamu ingin pergi, beritahu saya, dan kita akan menghentikan mobilnya, lalu menurunkanmu dimanapun kamu minta. Kamu mengerti?" Bocah itu terdiam. "Saya harus kembali ke gereja," katanya akhirnya. "Saya meninggalkan tas saya di sana. Semua yang saya punya ada di tas itu. Kalau begitu, kita akan pergi ke gereja dulu dan mengambil tasmu. Setelah itu, kita pergi ke tempat yang aman. Boleh begitu?" Jeda. Kemudian, anggukan kecil dan hati-hati yang tidak bisa dilihat Baskoro, tetapi bisa dirasakannya melalui ujung jas tempat tangan bocah itu masih berpegangan. "Boleh, Pak." 2 mobil tak bertanda telah meluncur naik dari ujung selatan blok Jalan Sudirman saat mereka berbicara. Baskoro tidak bisa melihatnya, tetapi ia bisa mendengarnya dari cara pola lalu lintas berubah. Keraguan kecil dari pengemudi lain saat sebuah sedan tanpa identitas bergerak dengan sangat terarah. Ia mendengar pintu-pintu mobil terbuka di sudut jalan seberang. Ia mendengar suara pelan dan sopan seorang pria berkata, "Pak, tolong jaga tangan Anda tetap di tempat yang bisa saya lihat." Ia mendengar samar-samar pria bersarung tangan itu mulai mengatakan sesuatu lalu berhenti. Tubuh kecil Bima menjadi sangat kaku di sisi Baskoro. "Mereka menangkapnya, Pak," bisiknya. "Ada 2 orang. Mereka menangkap sopirnya juga. Sopirnya bahkan tidak mencoba kabur. Dia hanya mengangkat tangan seperti sudah menunggu." "Seperti sudah menunggu?" ulang Baskoro.
Iya Pak, seperti dia tidak terkejut sama sekali. Baskoro mempertimbangkan hal itu. Seseorang yang ditangkap dan tidak terkejut adalah seseorang yang di suatu titik telah diberitahu bahwa skenario terburuk hari itu mungkin termasuk penangkapan ini, yang berarti dia tidak bekerja sendiri, yang berarti orang yang menyewanya telah memperingatkannya. Yang berarti orang yang menyewanya adalah tipe orang yang telah memikirkan skenario terburuk. Yusuf berdeham pelan. Pak Baskoro, mobilnya sudah siap, kapanpun Anda siap. Kami siap, kata Baskoro. Bima, jalan bersamaku. Anak itu berjalan bersamanya. Bagian dalam SUV itu beraroma kulit bersih dan sedikit aroma mint. Baskoro merasakan kursinya melesak ke bawah saat diduduki dengan cara melesak yang disengaja dan mahal khas jok mobil mewah. Ia mendengar Bima memanjat naik di sebelahnya dengan suara-suara kecil dan berhati-hati dari seorang anak yang belum pernah berada di kendaraan sebagus ini dan berusaha keras untuk tidak meninggalkan bekas apapun di sana. Kamu boleh bersandar, Bima. Kursinya memang untuk diduduki. Celana saya kotor, Pak. Kursi ini tidak peduli dengan celanamu. Bersandarlah. Ada keraguan sejenak, lalu suara lembut dari tubuh kecil yang bersandar ke bahan kulit itu. Yusuf, kata Baskoro, gereja di Jalan Cempaka. Bima harus mengambil barang-barangnya. Setelah itu, kita pergi kemanapun yang sudah diatur Retno. Baik, Pak. Bu Retno menyarankan rumah di Jalan Cikditiro, Menteng. Beliau bilang Anda tahu rumah yang mana. Saya tahu. Mobil perlahan meninggalkan trotoar. Baskoro merasakan belokan mulus ke jalan raya, guncangan kecil saat mereka melewati celah di antara dua lempeng aspal, akselerasi panjang dan stabil dari kendaraan yang pengemudinya mengenal ritme kota layaknya seorang pemain biola yang mengenali lagu yang telah dimainkannya ribuan kali. Di sebelahnya, Bima terdiam. Baskoro bisa merasakan gerakan kecil anak itu melalui kursi, sedikit kemiringan kepalanya saat sesuatu lewat di luar jendela, cara kakinya mengetuk sekali, dua kali, lalu diam seolah dia baru ingat dia tidak seharusnya membuat suara. Bima, ya Pak, apa kamu pernah naik mobil sebelumnya? 2 kali. Sekali waktu saya masih kecil, di mobil polisi setelah ibu saya dibawa ke tempatnya, dan sekali di ambulans waktu tangan, saya patah. Ibu Yati yang menelepon ambulans. Saya sudah bilang, jangan ditelepon karena tagihannya, tapi dia tetap menelpon. Dia bilang ada beberapa tagihan yang bukan urusan saya untuk dipikirkan. Ibu Yati sepertinya wanita yang baik. Iya, Pak. Baskoro memalingkan wajahnya ke arah jendela, meskipun baginya jendela itu hanyalah permukaan yang agak dingin tempat cahaya menekan kaca. Selama bertahun-tahun, ia mengembangkan kebiasaan menghadap ke jendela saat bercakap-cakap. Hal itu memberi lawan bicara ilusi nyaman bahwa mereka sedang diperhatikan tanpa dipelototi. Ia telah belajar bahwa orang yang bisa melihat karena alasan yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya, merasa tidak nyaman jika wajah pria buta diarahkan langsung kepada mereka terlalu lama. Bagaimana tanganmu bisa patah? Saya jatuh dari tembok. Saya mencoba melihat apakah saya bisa mengintip ke bagian belakang toko roti dari tembok itu. Saya ingin tahu apa mereka membuang roti di malam hari. Ternyata iya, tapi kita harus ada di sana pada menit yang tepat kalau tidak tikus-tikus yang akan dapat duluan. Dan apakah kamu tiba di sana pada menit yang tepat? Kadang-kadang, mobil berbelok. Baskoro merasakan tarikan lembut ke kiri, lalu pengereman perlahan, lalu getaran lembut mesin kendaraan yang menunggu lampu merah. Pak Baskoro, kata Yusuf pelan dari depan, Bu Retno ada di sambungan. Beliau ingin bicara dengan Anda. Terdengar klik pelan. Suara Retno hadir di kabin, datar dan tidak terburu-buru. Mas Bas, pria berjaket abu-abu itu bernama Hengki Darmawan. Dia sudah melakukan pekerjaan semacam ini selama sekitar 15 tahun. Dia sekarang dalam tahanan dan dari semua tanda yang ada, dia tipe orang yang mau bicara. Sopirnya sudah bicara. Dia memberi kita satu nama dalam 4 menit setelah dimasukkan ke kursi belakang mobil. Saya akan menyebutkan namanya sekarang, dan saya minta Anda tidak bereaksi sampai Anda punya waktu sejenak untuk mencernanya. Anda siap, ya? Dimas. Baskoro tidak bergerak. Ia tidak mengubah ekspresinya. Karena sudah lama berlatih, ia memiliki jenis wajah yang tidak berubah ketika sesuatu mendarat di dalam dirinya. Sesuatu yang butuh waktu untuk dipahami. Dimas Suryodiningrat, keponakannya. Putra tunggal dari mendiang kakaknya. Hadi, anak laki-laki yang ia biayai untuk masuk fakultas hukum, pemuda yang ia bawa masuk ke perusahaan di usia 26 tahun, menentang keberatan diam-diam dari 3 anggota dewan yang merasa perekrutan itu terlalu sentimental. Pria yang 6 bulan lalu telah dipindahkan ke posisi mengawasi perwalian harta yang kelak setelah Baskoro meninggal,
akan menjadi miliknya. Retno, saya kenal keponakan saya. Seberapa yakin kamu? Sopir itu menyebutkan nama lengkapnya dan status hubungannya. Dia bilang, keponakan si pria tua. Dia menyebutkan lokasi pertemuan dan tanggalnya. Kami sudah menarik rekaman keamanan dari lokasi itu pada tanggal tersebut. Dimas ada di sana. Dia ada di sana selama 43 menit. Audionya tidak bagus, tapi itu tidak penting. Baskoro terdiam lama. Mobil mulai bergerak lagi. Di sebelahnya, dengan sangat pelan, Bima berkata, "Bapak tidak apa-apa, saya tidak apa-apa Bima. Terima kasih sudah bertanya." Faktanya, ia sama sekali tidak baik-baik saja. Namun, ia memiliki pengalaman 30 tahun berlatih agar terdengar seolah-olah ia baik-baik saja, dan latihan itu, pada saat ini, adalah satu-satunya hal yang menyatukan isi dadanya agar tidak hancur. Gereja di Jalan Cempaka adalah bangunan batu kecil bergaya tua yang dibangun pada tahun 1908 untuk jemaat yang jumlahnya kini menyusut menjadi sekitar 30 orang setiap minggu pagi. Baskoro tidak mengetahui hal ini secara langsung. Ia mempelajarinya nanti. Apa yang ia ketahui saat duduk di dalam mobil di pinggir jalan adalah aroma tempat itu yang masuk melalui jendela Yusuf yang diturunkan. Batu tua, kayu lembab, aroma manis samar lilin doa, dan di balik semua itu, aroma dingin dan berbau mineral dari ruang bawah tanah yang tidak mendapat cukup sinar matahari. "Ini tempatnya, Pak," kata Bima. "Pintu ruang bawah tanahnya ada di samping. Bapak tidak usah ikut, saya akan cepat. Saya lebih suka ikut kalau kamu tidak keberatan. Yusuf akan menunggu di mobil. Saya ingin melihat, mengetahui di mana kamu tidur selama ini." Jeda. "Tempatnya tidak bagus, Pak. Saya sudah pernah ke banyak tempat yang tidak bagus. Itu tidak akan mengejutkan saya." "Baiklah." Mereka turun. Baskoro membentangkan tongkatnya. Bima memegang ujung lengan jasnya lagi dengan cara hati-hati yang sama seperti sebelumnya dan menuntunnya ke samping bangunan di sepanjang trotoar retak yang dipenuhi gulma. Baskoro menghitung langkahnya seperti yang selalu ia lakukan di tempat baru. 11 langkah ke sudut, 8 lagi di sepanjang sisi. Kemudian jalan agak menurun dan tongkatnya menemukan sebuah anak tangga, lalu anak tangga lainnya. "Awas kepala Bapak." Pintunya pendek. Ia menunduk. Udaranya berubah. Terasa lebih dingin beberapa derajat dan suara napasnya sendiri memantul kembali kepadanya dengan kecepatan yang sedikit berbeda. Cara napas memantul saat seseorang memasuki ruang tertutup yang kecil. "Tas saya di sebelah sini," kata Bima. Langkah kaki kecil, suara kain yang diangkat, lalu suara langkah kaki kecil kembali. "Sudah, Pak. Apa isinya, Bima?" Keheningan panjang. "Selimut, buku yang dikasih Ibu Yati meskipun saya cuma bisa baca sebagian kata-katanya, foto ibu saya dari waktu dia masih menjenguk saya di tempat ibu asuh yang dulu, beberapa pasang kaos kaki, dan sebuah batu. Sebuah batu, ibu yang memberikannya. Terakhir kali dia datang, dia bilang batu ini dari tempat yang dia kunjungi waktu, dia masih merasa bahagia. Bagian satu sisinya halus dan sisi yang satunya lagi kasar. Dia bilang sisi yang halus itu untuk kalau saya lagi takut, dan sisi yang kasar untuk kalau saya lagi marah, dan saya harus mengusap sisi mana yang saya butuhkan." Baskoro berdiri sangat diam di ruang bawah tanah yang dingin itu. Ia telah menghabiskan seumur hidup belajar untuk tidak menangisi banyak hal. Pada momen ini, ia terus memilih untuk tidak menangis, tapi ia paham dengan sangat jelas bahwa ia sedang membuat sebuah pilihan, dan pilihan itu harus dibayar mahal oleh perasaannya. "Ibumu sangat bijaksana," katanya. "Dulu, Pak." Dia masih bijaksana, Bima. Seseorang tidak berhenti menjadi diri mereka yang sebelumnya hanya karena mereka berada di tempat yang tidak bisa mereka tinggalkan. Bocah itu tidak menjawab. Baskoro mendengar suara lembut dari ransel kecil yang dengan hati-hati disandangkan ke pundak kecil. "Kita bisa pergi sekarang, Pak." Mereka pergi. Menaiki tangga, mengitari sudut jalan, melewati trotoar berumput liar, kembali ke SUV. Yusuf berdiri di samping pintu belakang yang terbuka. Tangannya terlipat di depan dada dengan cara yang menunjukkan bahwa ia telah mengawasi jalanan sepanjang waktu tanpa terlihat sedang melakukannya. Di dalam mobil, Baskoro sedikit menoleh ke arah Bima. "Bima, saya ingin menanyakan sesuatu dan kamu boleh bilang tidak. Kamu bisa menolak tanpa konsekuensi apapun, dan kami hanya akan mengantarmu kemanapun di kota ini yang kamu mau, lalu kamu tidak akan pernah melihat saya lagi, kecuali kamu menginginkannya. Apa kamu paham bagian itu dulu?" "Paham, Pak. Ada sebuah rumah yang akan dituju Retno. Rumahnya kecil, tenang, ada taman di belakangnya, dan dapur dengan jendela.
Saya akan tinggal di sana selama beberapa hari, sementara beberapa urusan diselesaikan, karena orang-orang yang mencoba mencelakai saya hari ini mungkin masih mencari saya. Saya akan merasa terhormat kalau kamu mau tinggal di sana juga. Ada kamar dengan tempat tidur, meja, dan lampu. Ada makanan. Ada seorang ibu bernama Bidarmi yang menjaga rumah itu. Dia sangat baik dan tidak akan menyuruhmu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Kamu boleh menginap semalam dan memutuskan tempat itu tidak cocok, lalu pergi di pagi hari. Atau kamu boleh tinggal lebih lama. Pilihannya ada di tanganmu setiap hari. Apa kamu mau ikut? Suara yang sangat kecil. Mau, Pak? Bagus. Mobil pun melaju. Rumah di Jalan Cik di Tiro, Menteng itu adalah sebuah rumah bata memanjang yang letaknya agak menjorok dari jalanan di balik gerbang besi tempayang rendah. Baskoro telah membelinya 19 tahun lalu dan tidak pernah tinggal di sana. Ia membelinya karena wanita yang menjualnya adalah seorang janda yang pengacaranya berusaha menipunya. Dan Baskoro telah membayarnya sesuai nilai sebenarnya dari rumah itu, bukan seperti nilai yang dibohongkan oleh sang pengacara. Wanita itu bertanya sesudahnya apa yang akan ia lakukan dengan tempat itu. Dan Baskoro menjawab jujur bahwa ia tidak tahu. Ia lalu menyuruh Retno mencari seseorang untuk merawatnya. Retno menemukan Bidarmi. Bidarmi telah merawatnya sejak saat itu. Gerbang terbuka. Mobil perlahan masuk ke pelataran parkir yang kecil. Baskoro mendengar pintu depan rumah terbuka bahkan sebelum Yusuf sempat membukakan pintu mobilnya. Pak Baskoro, suara wanita Parubaya, pertengahan 60-an, dengan intonasi halus di akhir kalimat yang selalu mengingatkan Baskoro pada logat khas Jawa Tengah. Ya, Bidarmi, ini Bima. Bima adalah tamu saya. Dia akan tinggal bersama kita untuk sementara waktu. Dia adalah pemuda yang baik dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya, tentu saja. Halo Bima, panggil saya Bidarmi. Apa kamu lapar, nak? Jeda, lalu dengan sangat pelan, iya Bi, sedikit. Nah, sedikit adalah awal yang bagus. Ayo, masuk kalian berdua. Pak Baskoro, Bu Retno ada di ruang tamu. Retno memang ada di ruang tamu. Baskoro sudah tahu itu sebelum sampai di ruangan, karena Retno memiliki cara tertentu saat berada di suatu ruangan. Ia menempatinya tanpa mengaturnya ulang, layaknya kucing tua yang menempati sebuah kursi. Ia bisa mendengar suara kecil map dokumen Retno diletakkan di atas meja samping. Ia bisa mendengar wanita itu berdiri. Mais Bais. Retno. Retno menyeberangi ruangan. Ia tidak memeluknya. Retno tidak pernah memeluknya dalam 23 tahun bekerja bersama dan Baskoro tidak pernah memintanya. Namun, ia menyentuhkan tangannya sejenak di lengan Baskoro, sesuatu yang mungkin baru dilakukannya 4 kali selama mereka saling kenal, dan hanya pada hari-hari ketika ada yang sangat tidak beres. Ini Bima, kata Baskoro. Hello Bima. Hello Bu. Bidarmi akan membawamu ke dapur untuk melihat apa yang bisa kamu makan. Setelah itu, kalau kamu mau, ada kamar mandi di lantai atas dengan air hangat dan handuk sebanyak yang kamu butuhkan. Dan setelah itu, ada kamar dengan tempat tidur dan jendela yang menghadap ke pohon cempaka putih. Yang saat ini memang tidak sedang berbunga, tapi pohon itu hidup, dan menurutku itu adalah poin yang lebih penting. Apa itu terdengar menyenangkan? Iya, Bu. Nah, sana pergi. Pak Baskoro dan saya punya beberapa urusan orang dewasa yang membosankan untuk dibicarakan. Kami akan menemuimu kalau sudah selesai bosan. Bidarmi menuntun Bima pergi. Baskoro mendengar langkah kaki kecil anak itu mengikutinya menyusuri lorong, lalu sebuah pintu dibuka, lalu suara hangat yang lembut dari dapur, ketel direbus, kursi ditarik, suara denting piring yang diletakkan dengan hati-hati. Retno menunggu sampai pintu dapur tertutup di belakang mereka, barulah ia duduk. Baskoro mendengar wanita itu duduk. Ia menemukan kursinya sendiri melalui suara pelan dari sandaran tangan yang tersentuh tongkatnya yang terulur. Lalu ia pun duduk. Katakan padaku, katanya. Dimas belum ditangkap. Bukti kita sudah cukup. Tapi saat kita menangkapnya, siapapun yang bekerja sama dengannya akan tahu dalam waktu 1 jam dan kita akan kehilangan mereka. Tim Bareskrim ingin menunggu 48 jam. Mereka ingin menggunakan waktu itu untuk mengidentifikasi seluruh jaringannya. Hampir pasti ada sisa jaringan lain. Seorang keponakan bergelar sarjana hukum yang menyimpan dendam tidak mungkin mampu mengatur sendiri apa yang terjadi hari ini. Dendam apa? Itulah pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Baskoro terdiam lama. Ia teringat pada keponakannya. Ia memikirkan anak berusia 14 tahun yang menghabiskan musim panas di vilanya di Lembang karena Hadi dan istrinya sedang bercerai dan anak itu butuh tempat yang tenang.
Ia memikirkan Dimas pada usia 22 tahun, lulus dari universitas, menjabat tangannya pada upacara wisuda dengan senyuman yang bahkan sejak saat itu terlihat terlalu dibuat-buat. Ia memikirkan Dimas pada usia 34 tahun Natal lalu, duduk di seberangnya di meja makan, dan berkata dengan suara yang didengar Baskoro. Tapi pada saat itu tidak ia perhatikan sungguh-sungguh, Paman, apa Paman pernah memikirkan apa yang terjadi pada semua kekayaan ini nanti? Dia sudah menunggu saya mati, kata Baskoro, dan saya butuh waktu terlalu lama. Retno tidak menyangkalnya. Dia datang 2 kali dalam 6 bulan terakhir, kata Retno, ke kantorku tanpa janji untuk menanyakan pertanyaan yang sangat spesifik tentang struktur dana perwalianmu. Aku menjawab rangkaian pertanyaan pertama karena itu wajar bagi pria dalam posisinya untuk bertanya. Aku menolak menjawab rangkaian pertanyaan kedua. Kubilang padanya bahwa rangkaian pertanyaan kedua adalah urusannya untuk didiskusikan denganmu, bukan denganku. Dia pergi tanpa berdebat. Aku mencatat kunjungan itu. Aku mencatat pertanyaannya. Catatan itu ada di depanku sekarang. Kamu tidak memberitahuku. Tidak. Aku mengambil keputusan bahwa lebih baik mengawasi daripada membuatmu cemas, dan aku mengambil keputusan itu tanpa berkonsultasi denganmu, yang mana aku akan minta maaf sekali ini saja. Dan setelah itu kita tidak akan membahasnya lagi. Maafkan aku, Mas Bas. Kuterima. Ada lagi. Lanjutkan. 3 minggu lalu, Dimas bertemu dengan pria bernama Bramantio Kusuma di bar hotel di kawasan SCBD. Bramantio adalah nama yang sudah kuketahui sejak beberapa tahun lalu. Dia yang biasa mengatur hal-hal kotor. Dia tidak langsung mengeksekusinya, tapi dia yang mengatur semuanya. Tim penyidik polisi sudah mengawasinya selama hampir 2 tahun. Mereka melihatnya bertemu dengan 3 pria lain dalam 18 bulan terakhir, 2 di antaranya belakangan kehilangan kerabat dalam kejadian yang dianggap sebagai kecelakaan. Polisi tidak bisa menangkapnya karena Bramantio tidak pernah mencatat apapun, dan pria-pria yang bertemu dengannya umumnya tidak bertahan hidup hingga 12 bulan berikutnya. Dimas bertemu dengannya. Selama 90 menit, mereka minum kopi. Mereka tidak makan. Mereka membayar tunai. Penyidik memotret pertemuan itu karena mereka sedang mengawasi Bramantio. Mereka tidak tahu siapa pemuda itu. Mereka baru tahu sekitar 3 jam lalu ketika mereka mencocokkan foto itu dengan dokumen perusahaan. Kenapa dia tidak dicegat saat itu juga? Karena bertemu seseorang di bar hotel bukan tindakan kriminal. Kejahatannya harus terjadi dulu. Kejahatan yang terjadi sekitar pukul 11.00 pagi ini sudah terjadi. Tindakan itu kini masuk dalam catatan kepolisian. Sopir mobil hitam itu sudah memberikan rantai, buktinya secara tertulis kepada kita. Bramantio ke Hengki Darmawan, Hengki ke sopir itu, dan dalam percakapan, Bramantio ke Dimas. Kita akan mendapatkan sisa jaringannya besok pagi. Dimas akan ditangkap besok malam. Baskoro merenungi hal ini. Jam di atas perapian barang kuningan tua yang selalu diputar oleh Bidarmi, meskipun Baskoro tidak pernah memintanya berdetak memecah keheningan dengan langkah yang lambat dan bermartabat dari sebuah benda yang telah berdetak lebih lama dari umur siapapun yang ada di ruangan itu. Retno, ya, dia akan dipenjara. Dia akan masuk penjara untuk waktu yang sangat lama. Ibunya, Ibu Ratna, dia masih hidup. Dia tinggal di Bogor, usianya 71 tahun. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tahu, saya tidak ingin dia mengetahui kabar ini dari wartawan. Tentu tidak. Aku akan menemuinya sendiri besok pagi. Aku sudah menyiapkan mobil. Aku akan memberitahunya dengan cara yang pantas, di rumahnya sendiri, dengan secangkir teh di tangannya, dan seseorang di sisinya yang bisa menginap jika dia memintanya. Terima kasih. Sama-sama. Terdengar suara kecil di ambang pintu. Baskoro menoleh ke arah sana. Pak Baskoro, kata Bidarmi. Ya, Abi. Anak muda ini sudah makan 3 potong roti bakar mentega, semangkuk sup ayam hangat dengan bawang goreng, dan segelas susu. Dia dengan sangat sopan bertanya apa boleh minta apel. Saya beri dia 2, dia sekarang sedang mandi. Dia minta saya bilang ke Bapak bahwa dia ingin datang mengucapkan selamat malam sebelum tidur. Kalau Bapak tidak keberatan. Saya sama sekali tidak keberatan. Terima kasih, Bidarmi. Wanita itu mundur. Retno terdiam sejenak. Baskoro bisa mendengar sayup-sayup dari lantai atas, suara cipratan air, dan suara anak kecil yang bersenandung ceria tanpa nada. Mas Bas, ya? Apa rencanamu terhadapnya? Tentang Dimas? Tentang anak itu? Baskoro memikirkan pertanyaan itu. Ia sudah memikirkannya sejak SUV itu melaju meninggalkan toko roti. Dalam artian tertentu, ia sudah memikirkannya sejak suara kecil itu berkata, "Hati-hati, Pak, di sudut Jalan Sudirman dan Gatot Subroto."
Aku akan menawarinya, katanya pelan. Apakah dia mau tinggal di sini? Bukan sebagai tamu, tapi untuk sesuatu yang lebih permanen. Aku belum tahu akan seperti apa bentuknya nanti. Umurku 63 tahun. Aku tidak punya anak. Aku tidak punya istri. Aku punya keponakan yang besok malam akan berada dalam tahanan Bareskrim. Aku punya banyak sekali uang, dan hampir tidak ada orang yang bisa diwariskan untuk melakukan hal berguna dengan uang itu. Dan ada anak laki-laki umur 6 tahun di atas sana, di bak mandiku, yang melihat pria bersarung tangan di hari yang panas, dan paham betul apa artinya. Retno tidak langsung menjawab. Ketika ia akhirnya menjawab, suaranya menurut standar, Retno terdengar hampir lembut. Kalau begitu tanyakan padanya, Mas. Tapi tanyakan pelan-pelan. Bima turun dengan memakai piyama yang dikeluarkan Bidarmi, entah dari mana di lemari linen. Baskoro tidak bisa melihatnya, tetapi ia mendengar Bidarmi berkata, "Nah, sekarang kamu terlihat seperti tuan muda, sungguhan." Dan ia mendengar gesekan langkah malu-malu dari seorang anak yang tidak terbiasa diberitahu bahwa dia terlihat memikat Retno permisi ke lorong depan untuk menelepon. Baskoro mendengar wanita itu pergi. Ia memalingkan wajahnya ke arah pintu masuk ruang tamu. "Bima?" "Ya, Pak." "Ayo duduk kalau kamu mau." Anak itu menyeberangi ruangan. Piyama itu, tebak Baskoro dari suara gemerisik kainnya yang lembut, sedikit terlalu panjang. Ia mendengar bocah itu berhenti di tepi karpet, lalu berjalan di atas karpet dengan sangat berhati-hati. Cara seorang anak berjalan saat dia tidak yakin apakah karpet itu boleh diinjak atau harus dihindari. "Kamu boleh duduk di sofa, Bima." "Di mana saja yang kamu suka." Anak itu memilih sofa. Baskoro mendengar bantalannya melesak turun. "Bagaimana mandimu?" "Airnya sangat hangat, Pak. Saya belum pernah mandi pakai air sehangat itu." Bidarmi menyuruh saya bilang kalau terlalu panas, tapi ternyata tidak terlalu panas. Rasanya cuma lebih panas dari yang pernah saya rasakan. "Apa rasanya enak?" "Iya, Pak." "Dan supnya, itu sup paling enak yang pernah saya makan." Ibu itu menaruh perkedel kecil di dalamnya yang hancur karena kuah. "Saya tidak tahu kalau boleh menaruh perkedel ke dalam sup." "Kamu boleh menaruh apa saja ke dalam supmu, Bima. Itu adalah salah satu kemurahan kecil di dunia ini." Anak itu mengeluarkan suara kecil yang hampir menyerupai tawa. Mereka duduk sejenak dalam keheningan. "Pak?" "Ya." "Boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu saja. Kenapa Bapak bisa buta?" Baskoro menarik napas panjang. Kebanyakan orang ketika menanyakan hal itu akan memutarnya terlebih dahulu. Mereka berkata, "Apakah Anda selalu seperti ini? Atau kalau Anda tidak keberatan, saya bertanya." Anak-anak bertanya langsung, seperti cara Bima bertanya, karena anak-anak belum diajari bahwa pertanyaan itu seharusnya membuat tidak nyaman. "Dulu saya masih muda," katanya. "Umur saya 31 tahun. Saya mengendarai sepeda motor di jalan pedesaan pada malam hari, dan seekor rusa liar keluar dari pepohonan. Saya membanting setir agar tidak menabrak rusa itu. Dan motor saya keluar dari jalan. Sisi kepala saya membentur tiang pagar. Dokter bilang ada peluang kecil jaringannya bisa tersambung kembali seiring berjalannya waktu, tapi ternyata tidak. Setelah setahun, saya berhenti menunggunya. Apa rusanya terluka?" Baskoro tersenyum. Itu adalah senyuman yang tulus. "Saya menanyakan hal yang sama kepada polisi yang menemukan saya, Bima. Dia bilang rusanya tidak apa-apa. Saya selalu memilih untuk mempercayainya." Bocah itu memikirkan hal tersebut. "Ibu saya juga ada di rumah sakit, tapi rumah sakit jenis lain. Dia ada di rumah sakit tempat otaknya tidak bisa berpikir dengan benar lagi. Dia tidak akan bisa sembuh. Mereka memberitahu saya waktu saya umur 4 tahun. Waktu itu, saya belum mengerti. Sekarang saya mengerti. Itu adalah hal yang sangat berat untuk dimengerti di usia 6 tahun. Saya harus mengerti. Tidak akan ada yang mengerti hal itu untuk saya." Baskoro tidak langsung menjawab. Ia tidak yakin suaranya akan keluar dengan utuh. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Bima, apakah kamu keberatan jika besok saya minta Retno mencari tahu di mana ibumu berada dan bagaimana keadaannya? Serta apakah ada cara bagimu untuk menjenguknya sesekali? Saya tidak tahu apa yang akan kita temukan. Mungkin saja kondisinya tetap tidak memungkinkan, tapi saya ingin mencari tahu untukmu, jika kamu mengizinkan." "Henning." "Pak?" "Ya." Sudah lama tidak ada yang bertanya tentang dia kepada saya. Ibu asuh dulu tidak suka kalau saya bertanya. Orang-orang panti sosial bilang urusannya rumit. Saya berhenti menyebut namanya keras-keras. Karena saya tidak ingin lupa suaranya gara-gara mendengar orang lain menyebutnya dengan salah. "Siapa namanya?" "Bima." "Marni." "Marni Sulastri." "Marni Sulastri." Itu nama yang indah.
Saya akan menyebutkannya dengan benar, dan Retno akan menyebutkannya dengan benar, dan kita akan menemukannya dan melihat apa yang bisa dilakukan. Tangan kecil bocah itu bergerak melintasi bantalan sofa dan bersandar dengan sangat ragu-ragu di punggung pergelangan tangan Baskoro. Baskoro tidak bergerak. Ia membiarkan tangan kecil itu tetap di sana. Setelah beberapa saat, ia membalikan pergelangannya sehingga telapak tangannya menghadap ke atas. Dan tangan kecil itu tenggelam di tangannya yang lebih besar, dan mereka duduk seperti itu untuk beberapa lama tanpa berbicara. Baskoro terbangun pukul 6.00 keesokan paginya. Di luar dugaannya, ia tidur dengan nyenyak. Ia berbaring sejenak di ranjang yang asing baginya itu dan mendengarkan suara rumah. Di suatu tempat di lantai bawah, Bidarmi sedang beraktivitas di dapur. Aroma kopi sudah mulai tercium. Di luar, seekor burung berkicau berulang-ulang. Jenis kicauan yang dilakukan seekor burung ketika ia memutuskan pagi sudah tiba, namun burung-burung lain butuh waktu terlalu lama untuk setuju dengannya. Lalu ia menyadari ada suara kedua yang jauh lebih dekat. Suara napas, kecil, rata, dan stabil. Ia memalingkan wajahnya sedikit. Bima ada di kamarnya. Anak itu tertidur di lantai di kaki ranjang, meringkuk di ruang sempit antara rangka tempat tidur dan dinding. Terbungkus selimut yang jelas-jelas ia seret dari kamarnya sendiri di ujung lorong. Ranselnya ada di sampingnya. Salah satu tangan kecilnya menempel pada tali tas. Baskoro tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ia memahami dengan pemahaman yang sama jelas dan menyakitkannya seperti hal-hal lain yang ia rasakan dalam 24 jam terakhir bahwa bocah itu belum mampu tidur sendirian di kamar dengan pintu tertutup. Ia paham bahwa ini bukanlah sesuatu yang akan diminta bocah itu. Ia paham bahwa bocah itu telah merayap menyusuri lorong dalam kegelapan dan memilih tidur di lantai kamar orang asing, karena lantai kamar orang asing, berdasarkan hitung-hitungan jalanan dalam hidupnya sejauh ini, lebih aman daripada tidur sendirian di ranjang di kamar yang sunyi. Ketika Bidarmi naik ke atas 40 menit kemudian membawa nampan, Baskoro sedang duduk bersandar di sandaran ranjang, sangat diam, mendengarkan anak itu bernapas. Ia mengangkat satu jarinya ke bibir, meskipun Bidarmi tidak membutuhkan isyarat itu. Wanita itu meletakkan nampan di meja kecil dekat jendela tanpa suara. Memandangi anak di lantai itu cukup lama, mengusap sudut matanya dengan sisi ibu jarinya, lalu mundur keluar ruangan. Bima terbangun pukul 7.00. Baskoro mendengar suara kecil dari tubuh yang baru menyadari di mana ia berada, lalu tarikan napas pendek yang kaget. Kemudian suara yang sangat pelan dan sangat malu dari seorang anak yang menyadari dia ketahuan berada di tempat yang tidak seharusnya. Bima, maafkan saya Pak, saya pergi sekarang. Saya cuma Bima. Ada sarapan di meja dekat jendela. Porsinya cukup untuk berdua. Ayo sarapan sama saya. Anak itu terdiam, lalu bersuara sangat pelan. Bapak tidak marah? Saya tidak marah. Saya senang kamu menemukan tempat di mana kamu bisa tidur. Kamu boleh tidur di bagian manapun di rumah ini yang membuatmu tidur paling nyenyak. Kita akan mengatur sisanya pelan-pelan. Mereka sarapan di meja kecil. Bidarmi telah membawakan telur dan roti bakar serta semangkuk kecil potongan buah. Bima makan dengan fokus yang sama pelan dan hati-hatinya seperti saat ia memakan apel di gedung pengadilan. Baskoro mengoreksi ingatannya. Itu adalah anak yang berbeda, cerita yang berbeda. Bima makan seperti cara seorang anak yang belum sepenuhnya percaya bahwa makanan ini tidak akan direbut darinya. Pukul 8.00, Retno tiba. Ia naik tangga dan mengetuk pintu lalu masuk tanpa menunggu jawaban karena begitulah Retno. Mas Bas. Dimas ditangkap pukul 5.43 pagi ini di apartemennya. Dia tidak melawan. Dia meminta pengacaranya. Pengacaranya tentu bukan aku. Ibu Ratna sudah diberitahu. Aku bersamanya pukul 6.00. Dia menerima kabar itu dengan cara dia menerima banyak hal, yaitu dengan tenang dan meletakkan kedua tangan rata di atas meja dapur. Dia memintaku menyampaikan padamu bahwa dia tidak menyalahkanmu. Dia juga mintaku sampaikan bahwa dia ingin bicara denganmu secara langsung kalau kamu sudah siap. Tidak perlu terburu-buru. Katanya, kalau kamu punya waktu. Baskoro mengangguk pelan. Terima kasih, Retno. Ada satu hal lagi. Ya, Marni Sulastri. Bima, yang baru saja menghabiskan suapan terakhir roti bakarnya, langsung membeku. Dia dirawat di panti reda dan perawatan jangka panjang di Cibubur. Dia sudah di sana selama hampir 3 tahun. Menurut penilaianku, panti itu cukup bagus. Meski kekurangan dana, tapi layak. Staf di sana mengenalnya. Catatan medisnya menggambarkannya sebagai orang yang pendiam, lembut, dan sebagian besar nonverbal.
Tidak ada peningkatan pada kondisinya, dan dokter tidak mengharapkan adanya perubahan. Dia punya catatan seorang putra di filenya, namanya Bima. File itu menyebutkan bahwa putranya ditempatkan di panti asuhan saat usia 4 tahun, dan kontak dihentikan saat usia 5 tahun karena, kutipan langsung dari filenya, ketidakstabilan penempatan. Apa artinya itu? Tanya Bima. Retno memalingkan wajahnya ke arah anak itu. Suaranya melembut seperti saat di ruang bawah tanah gereja kemarin, yang artinya sedikit melembut dan itu sudah cukup. Artinya, Bima, orang-orang yang seharusnya membawamu menjenguk ibumu berhenti membawamu. Bukan karena ibumu tidak ingin kamu datang, tapi karena mereka tidak mengurusnya. Itu satu-satunya alasan. Bocah itu terdiam cukup lama. Boleh saya menjenguknya? Boleh. Kapan? Hari ini, kalau kamu mau, mobilnya bisa siap dalam 1 jam. Bima menatap Baskoro. Baskoro tidak bisa melihat tatapan itu, namun ia bisa merasakannya. Saya ingin ikut denganmu, kata Baskoro, kalau tidak apa-apa. Iya pak, jawab anak itu. Saya juga mau bapak ikut. Perjalanan menuju Cibubur memakan waktu 1 jam 20 menit. Yusuf yang menyetir. Retno tinggal di rumah untuk mengurus sisa urusan pagi itu, yang seperti biasa ia gambarkan sebagai panggilan-panggilan telepon tidak menyenangkan yang hanya aku yang paling cocok melakukannya. Bima duduk di belakang di samping Baskoro. Ia memangku ranselnya. Di dalam ransel itu, Baskoro tahu, terdapat selimut, buku, foto ibunya dari masa lalu, sendok, sikat gigi, kaos kaki, dan batu dengan sisi yang halus dan kasar. Anak itu tidak meminta agar barang-barang tersebut ditinggal. Mereka tidak banyak bicara selama perjalanan. Baskoro telah belajar sejak lama bahwa ada jenis kesunyian yang perlu diisi dan jenis kesunyian yang harus dibiarkan. Dan bagian tersulitnya adalah mengetahui yang mana yang harus dilakukan. Kesunyian ini adalah jenis yang harus dibiarkan. Fasilitas itu adalah bangunan bata rendah yang dikelilingi pepohonan tua. Bidarmi, yang telah membekali mereka sekantong kecil roti lapis dan termos berisi coklat panas untuk Bima, juga menyodorkan sebuket kecil bunga putih dari taman belakang rumah di Menteng ke tangan Baskoro. Baskoro tidak tahu bunga apa itu. Bidarmi sudah memberitahunya, tapi pikirannya melayang ke hal lain. Dan ia membiarkan nama bunga itu terlewat begitu saja. Ia membawanya sekarang di lipatan lengannya. Bunga Kamboja putih. Seorang wanita menyambut mereka di pintu. Namanya Suster Nisa. Dia sudah diberitahu bahwa mereka akan datang. Ia berjongkok di depan Bima tanpa membuat keributan soal itu. Halo Bima, ibumu duduk di dekat jendela di ruang kaca di ujung lorong. Dia sering duduk di sana setiap pagi. Dia suka sinar matahari. Suster akan mengantarmu kepadanya. Dia mungkin tidak mengenali siapa kamu, sayang. Tidak seperti yang kamu harapkan, tapi dia akan merasakan kehadiranmu di dekatnya. Seseorang seringkali tahu lebih banyak daripada apa yang wajah mereka perlihatkan. Boleh suster antar kamu ke ibumu sekarang? Bocah itu mengangguk sekali. Mereka berjalan menyusuri lorong bersama. Baskoro mengikuti dari belakang dengan tongkatnya, dan Yusuf berada di jarak yang sopan di belakangnya. Lorong itu beraroma kebersihan yang dingin khas, tempat di mana banyak orang yang tidak dapat mengurus diri mereka sendiri tinggal. Dan di bawah aroma itu ada bau samar melati, yang entah siapa meletakkannya di vas di meja sudut. Ruang berjemur itu hangat. Baskoro merasakan matahari menembus kaca menyentuh sisi wajahnya. Ia berhenti di ambang pintu. Ia membiarkan Bima masuk lebih dulu. Ia mendengar bocah itu berjalan melintasi ruangan. Ia mendengar langkahnya berhenti. Ia mendengar tarikan napas tertahan dari seorang anak yang melihat wajah ibunya untuk pertama kalinya dalam hampir 2 tahun. Ibu, kata Bima dengan sangat pelan. Ini Bima. Bima datang. Ada keheningan panjang. Lalu terdengar suara yang tidak diduga Baskoro dan akan ia ingat seumur hidupnya. Suara lembut dari seorang wanita yang sudah berbulan-bulan tidak bicara membuat bentuk senandung di tenggorokannya. Senandung tanpa kata. Sebuah senandung yang Baskoro mengerti tanpa perlu diberitahu adalah awal mula dari lagu tentang burung pipit. Bima mulai menangis. Ia tidak menangis dengan keras. Ia menangis dengan cara anak yang telah menahan air matanya selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan satu orang di mana tangis itu aman untuk dicurahkan. Baskoro tetap berada di ambang pintu. Ia tidak masuk ke dalam ruangan. Bunga di tangannya bukanlah miliknya untuk diberikan. Mereka tinggal selama 1 jam. Ketika mereka pergi, Suster Nisa berjanji bahwa Bima boleh kembali setiap minggu dan ia akan memastikan hal itu secara pribadi. Baskoro meninggalkan kartu nama dengan nomor teleponnya,
Danomeretno, serta instruksi singkat dan sunyi tentang pendanaan untuk panti tersebut yang ia minta kepada Suster Nisa untuk tidak disebutkan kepada anak itu. Dalam mobil perjalanan pulang, Bima tertidur bersandar pada sisi Baskoro. Kepala kecilnya bersandar di lengan jas Baskoro. Ranselnya tergeletak di lantai dekat kakinya. Batu itu, Baskoro sadari lewat tonjolan kecil di dekat tulang rusuk anak itu, telah dipindahkan dari dalam tas ke saku depan jaket pinjaman Bima. Sisi yang halus, tebak Baskoro, hari ini telah menjadi hari untuk sisi yang halus. Dimas mengaku bersalah 4 bulan kemudian sebagai ganti agar ia memberikan kesaksian melawan Bramantio Kusuma. Ia divonis 22 tahun penjara. Baskoro menjenguknya 1 kali di tahun kedua. Mereka tidak membicarakan apa yang telah terjadi. Mereka membicarakan Ibu Ratna yang kabarnya baik dan tentang buku yang sedang dibaca Baskoro. Dimas menangis di akhir kunjungan. Baskoro tidak. Ia pergi tanpa mengucapkan kata memaafkan karena ia belum memaafkannya dan ia telah memutuskan sejak lama untuk tidak membohongi orang-orang tentang keadaan hatinya sendiri. Bima tumbuh dewasa di rumah menteng itu. Ia bersekolah di SD yang jaraknya 4 blok dari sana. Lututnya pernah lecet karena bermain. Ia kadang terlambat mengumpulkan PR-nya. Ia menjenguk ibunya setiap hari Sabtu di sisa hidup wanita itu, yang ternyata berlangsung selama 6 tahun kemudian. Bima membawa batu itu di dalam sakunya setiap hari sampai ia berumur 11 tahun, dan kemudian ia menyimpannya di dalam kotak kayu kecil di meja dekat jendelanya, di mana batu itu masih berada di sana sejauh yang Baskoro ketahui. Hingga saat ini. Jika cerita ini menyentuh Anda, silakan sukai video ini, bagikan kepada seseorang yang perlu mendengarnya hari ini, dan beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton. Berlanggananlah untuk cerita-cerita lainnya tentang tindakan-tindakan kecil, penuh perhatian yang mengubah segalanya, dan pahlawan tak terduga yang melihat apa yang diabaikan oleh seluruh dunia.